sudah sangat rusak hukum di Republik ini. Ya. Bukan hanya kasus Vina Cirebon, ya, ini kasus Jessica ini yang paling barbar, brutal, biadab. Ya. Pimpinannya saat itu ya, di Polda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian dan Krisnamurti, inilah polisi-polisi bajingan di Indonesia ini. Ya. Jadi kasih segala macam fasilitas, tapi justru mengkhianati pekerjaan. Ya. Terutama kedua orang ini, ya, polisi bajingan yang masih aktif ini. Ya. Katanya si Krisnamurti ini sudah sakit sekarang. Ya kalau bisa ya jangan mati dulu lah ya. Anda harus bertanggung jawab Krisnamurti atas perbuatanmu merekayasa ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu kepada para jaksa untuk dipakai mengkoordinasi H-1 10 Agustus 2016. Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto hadir di hari yang sama untuk menyajikan penipuannya. Kau koordinasi itu dengan para jaksa itu. Kau penegak hukum, tapi kau pelanggar hukum yang paling brutal, berbiadab bersama dengan Tito Karnavian. Kau kira alam ini tidak akan membalasnya dengan keluargamu ya? 8,5 tahun atau di sekitar 3.100 hari di penjara akibat perbuatan rekayasa brutal, biadab ya, berhati iblis tuh. Ya wajar kalau kau sakit sekarang. Ini juga Muhammad Noel Azhar, tampangnya sudah sangat sakit ini. Cepat atau lambat kau Krisnamurti akan kita bongkar gitu. Karena saya berprinsip ya, jangankan kau ya, presiden pun saya bongkar, nggak peduli saya kalau yang melakukan ini presiden, apalagi cuma kau ya. Nggak ada siapa-siapanya kau di Republik ini, cuma bintang 2 aja kok untuk Netflix ya, untuk mempermalukan kau Krisnamurti, manusia paling biadab brutal yang ada di dunia ini. Tidak ada digital tampering seperti ini dilakukan oknum keparat ya, kepolisian ya. Belum pernah ada sebarbar brutal ini, bahkan kepolisian manapun, Kolombia atau segala macam itu belum pernah ada, kecuali di Indonesia ini ya. Most brutal barbaric case of digital tampering ever, Indonesian police officers Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Memang dia sipil tapi ditunjuk oleh polisi Indonesia untuk merekayasa ya. Jadi jangan harapkan Krisnamurti ini akan pudar ya, dari ingatan rakyat Indonesia. Saya akan kejar kau sampai kemana kau gitu ya. Justru kalau Hai guys, ketemu lagi di channel Sarang Informasi, dan ini adalah suatu bentuk ya, Bang Resmond Sianipar ini membela anak bangsa. Ada seorang oknum polisi ya ini ya, ini membuat sebuah dugaan-dugaan rekayasa yang membuat terjerumus beberapa tahun lamanya di penjara ya. Ini sangat luar biasa sekali, memang sangat luar biasa, dan hingga Bang Resmond Sianipar juga mengatakan luar biasa biadabnya, bahkan ini adalah bajingan lah, itu dikatakan semua oleh Bang Resmond Sianipar. Apakah tidak malu jika institusi disebut-sebut bahwa ini bajingan, bilang ini biadab? Apakah sang jenderal tidak ada malu-malunya lihat anak buahnya dicaci maki seperti ini? Mungkin ya tidak, karena fokus kemarin mengekstraksi dan menganalisa itu ya, kasus kematian Vina Cirebon ya. Kenapa saya harus terus turun tangan? Karena saat diminta juga saya memang agak berkeberatan ya, karena saya fokus pada kasus Jessica ini membongkar. Tetapi setelah saya keberatan, ternyata yang mau maju itu Rosuryo. Waduh, itulah alasan saya datang ke Cirebon ya, karena saya tidak mau nanti karena Rosuryo nanti malah membuat proses itu ya kabur nanti, padahal ini sudah bukti digital yang sudah sangat saintifik ya. Jadi kita tidak tidak memberikan peluang sedikit pun untuk proses ini dibongkar habis-habisan. Oleh karena itulah ya saya datang ke Cirebon ya. Saya ubah keputusan saya, akhirnya saya datang. Sebenarnya memang fokus saya adalah Jessica ya satu-satu dulu, tapi mengingat memang Rosuryo saya lihat ya bisa dipatahkan nanti argumennya ya, bahaya kan untuk nasib 7 terpidana itu ya, karena saya sudah lihat analisanya tentang ekstraksi HP Vina ya, kurang tajam saya lihat ya. Jadi karena juga kasus Jessica ini juga dia jelas saja begini, dia masih berpihak pada Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Bagaimana mungkin kita percayakan nasib 7 orang terpidana rekayasa tersebut kepada Rosuryo ya? Karena iya, betul sekali Bang. Saya sangat tidak percaya kepada orang itu, tidak bisa berubah kapanpun. Oke pemirsa ya, saya kira ke-7 terpidana kasus rekayasa Vina Cirebon itu sudah selesai ya, dengan adanya bukti otentik dan saintifik dari ekstraksi HP Vina ya, yang dilakukan oleh digital forensik Polda Jabar ya. Meskipun nama ekstraktornya cuma DF saja begitu, itu sebenarnya melanggar aturan-aturan dalam digital forensik
Ya itulah kepolisian kita ya. Harusnya nama si pengekstraksinya kan harus ada itu, ahlinya itu. Jadi bukan nama rombongan atau kelompok seperti itu ya. Nama ekstraktor name-nya itu DF begitu kan, tidak mengikuti aturan ya. Inilah ya, polisi selalu seperti itu ya. Untung banget ya kemarin itu di kasus Vina Cirebon itu kemarin ya di sidang PK terpidana ya kemarin ekstraksi HP Widi itu Bang Resmond Sianipar yang datang dan akhirnya ya menemukan sebuah titik terang dan ekstraksi itu berhasil ternyata ya. Lakukan kesalahan, rekayasa ya, sampai saat ini tidak ada apanya hukumannya ya. Tapi itulah ya, saya kira 7 terpidana itu kalau Mahkamah Agung mendengar ya aspirasi masyarakat, terus mengikuti persidangan ya, bukan hanya membuat keputusan dengan template ya. Ya, kalau dia merasa digaji tiap bulan oleh rakyat ya, carilah kebenaran itu. Kalau tidak ya nggak tahu lagi apa yang akan kita lakukan di Republik ini ya. Sudah sangat rusak hukum di Republik ini. Ya. Dengerin guys, sudah sangat rusak hukum di negeri ini atau di Republik ini guys. Hanya kasus Vina Cirebon, ya, ini kasus Jessica ini yang paling barbar, brutal, biadab. Ya. Kalau kasus Vina masih tidak dibahas ya, dikesampingkan bukti saintifik itu, ya. Artinya tidak disajikan dalam persidangan, padahal itu bukti yang paling otentik ya, menentukan bahwa pukul 15.14.10 YTC plus 0 itu masih ada komunikasi. Atau 22.14.10 ya, itu dikesampingkan, tidak disajikan, jadi bukti yang meringankan diabaikan, disembunyikan oleh para jaksa ya, tidak dihadirkan di persidangan ya. Itu kasus Vina ya, ke-7 terpidana itu. Nah ini kasus Jessica, dihadirkan bukti itu tetapi direkayasa, dipelintir ya, dikabulkan, dianimasi oleh Muhammad Noel Azhar ya. Tidak ada kata dugaan ya guys ya, jadi ini direkayasa ya menurut Bang Resmond Sianipar ya. Ya, seorang ahli forensik digital bersertifikat ya. Jadi nggak ada gunanya sertifikat itu yang dibayar rakyat itu ya. Semua bisa dipelintir, direkayasa sesuai dengan pesanan para pimpinannya saat itu ya, di Polda Metro Jaya 2016. Tito Karnavian dan Krisnamurti, inilah polisi-polisi bajingan di Indonesia ini. Sudah. Ya ini Pak Tito Karnavian loh ya. Tito Karnavian sama Krisnamurti ini jenderal-jenderal semua guys. Ada yang berani tidak mengatakan seperti ini, baru Bang Resmond Sianipar aja, gitu ya. Dikasih makan oleh rakyat, dikasih seragam, dikasih dinas, disekolahkan ya, oleh keringat rakyat, ya, dikasih segala macam fasilitas. Tapi justru ya kalau bisa ya jangan mati dulu lah ya. Aduh guys, ini Bang Resmond Sianipar ini bener-bener nyalinya sangat luar biasa ya guys ya. Saya bikin videonya itu komentarnya itu ada yang komentar seperti ini guys ya. Ya ini terbuat dari apa Bang Resmond ini ya, berani kali, semoga Tuhan selalu melindungi Abang Resmond. Ini banyak sekali komentar-komentar yang positif ya, luar biasa sekali. Anda harus bertanggung jawab Krisnamurti atas perbuatanmu merekayasa ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu kepada para jaksa untuk dipakai, mengkoordinasi H-1 10 Agustus 2016 Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanto hadir di hari yang sama untuk menyajikan penipuannya. Kau koordinasi itu dengan para jaksa itu ya. Terutama Sandian 3, Wahyu Oktaviandi dan siapa ya, itulah. Kalau kau sakit hari ini, sakit-sakitan ya karena pikiranmu gitu loh. 8,5 tahun kau penjara anak orang ya, putri orang ya, dengan bukti-bukti rekayasamu itu seolah-olah Republik ini milik mamakmu, bapakmu. Kau penegak hukum, tapi kau pelanggar hukum yang paling brutal, berbiadab kau bersama dengan Tito Karnavian ya. Kau kira alam ini tidak akan membalasnya dengan keluargamu ya. 8,5 tahun atau di sekitar 3.100 hari penjara akibat perbuatan rekayasa ngeri ya guys ya. Jika ini benar ya, ini atas perbuatan mereka ya, terus rekayasa mereka. Jika ini benar sekali lagi, wow ngeri. 3.000 hari ya, 3.000 berapa hari itu ya, 8,5 tahun. Bayangkan teman-teman ya, jangankan kok harus beribu-ribu hari ya. Di penjara itu mungkin 1 jam, 2 jam saja mungkin sudah merasakan seperti bertahun-tahun. Wow, ngeri sekali. Ini benar apa kata Bang Resmond Sianipar ini ya. Berhati iblis kok. Ya wajar kalau kau sakit sekarang. Ini juga Muhammad Noel Azhar, tampangnya sudah sangat, anaknya, istrinya. Makanya selesaikan. Jadi kalian justice kolaborator atau mengaku salah. Iya. Ini teman-teman ya, ini M. Nuh ini ya yang disebut-sebut sama Bang Resmond ini adalah ahli digital forensik dulu dari JPU ya. Dulu yang dihadirkan oleh JPU dan yang diduga merekayasa oleh Bang Resmond Sianipar itu menduga bahwa dia itu merekayasa. Bahkan Bang Resmond bilang itu sudah direkayasa sama orang tersebut yang disebut tadi ya. Ada rencana katanya PK hari Selasa ini ya. Kita tunggu aja ya. Sudah lama mundur. Kemarin ketemu dengan Bang Uto juga di Cirebon. Ya dijanjikan hari itu. Ya kita tunggu aja ya. Saya pikir ya
cepat atau lambat kau Krisnamurti akan kita bongkar gitu. Karena saya berprinsip, ya, jangankan kau, ya, presiden pun saya bongkar, nggak peduli saya kalau yang melakukan ini presiden, apalagi cuma kau ya. Nggak ada siapa-siapanya kau di Republik ini. Wow, ngeri ya guys ya, pernyataan-pernyataannya itu Cuma bintang 2 aja sangat kok. luar biasa. Bintang hasil rekayasa. Merekayasa putri orang supaya masuk 8,5 tahun di penjara. Kau sendiri punya putri kan, ini kita lihat fotonya. Ya, ini keluarga tercintamu nih, tersebar di Google. Saya Google aja keluarga Krisnamurti langsung ini. Coba kau bayangkan. Bayangkan kalau putrimu ini direkayasa orang lain, gimana rasanya? Ya, demi karir orang lain. Bukan sebulan 2 bulan, 8,5 tahun. 3.100 hari kau buat anak orang di penjara dengan bukti rekayasamu ini. Apakah ingat kau waktu melakukan rekayasa sama anak istrimu ini? Kau kira alam ini tidak bekerja untuk melawan kau? Di alam semesta ini siapa kau? Kita percaya ya, pencipta alam semesta ini akan melawan orang-orang busuk semacam kau. Enak sekali kau. Kira siapa di Republik ini ya? Tuliskan dalam bahasa Inggris itu ya. Mudah-mudahan sudah saya hubungi sih pihak Netflix ya. Mudah-mudahan di apa supaya ada second series ya untuk Netflix ya, untuk mempermalukan kau Krisnamurti, manusia paling biadab brutal ya, yang ada di dunia ini ya. Tidak ada digital tampering seperti ini dilakukan oknum keparat ya, kepolisian ya. Belum pernah ada sebarbar brutal ini, bahkan kepolisian manapun, Kolombia atau segala macam itu belum pernah ada, kecuali di Indonesia ini ya. Most brutal barbaric case of digital tampering ever, Indonesian police officer Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Malazar, dan Christopher Hariman Rianto ya. Memang dia sipil tapi ditunjuk oleh polisi Indonesia untuk merekayasa ya. Jadi jangan harapkan Krisnamurti ini akan pudar ya. Belajar kau sampai kemana kau gitu ya. Kalau tidak ini dilapor apa PK ini, saya akan melaporkan ke Komisi 3 DPR ya. Saya pun mereka hanya tidak menyajikan di persidangan. Kalau ini disajikan Bener-bener dan ya. mengaku Ini kasus Jessica Kumala Wongso ini memang CCTV-nya ini bener ya apa namanya disajikan di persidangan ya. Jadi ini memang sangat mengerikan sekali. Memang belum pernah ada hal-hal yang seperti ini ya guys ya. aku pakai apa namanya super resolution, mengaku resolusi rendah di Cafe Olivier, dibuat super resolution oleh Muhammad Nuh ini, polisi bajingan ini. Padahal aslinya yang tajam sudah 2 juta piksel atau 2 MP ya, sangat tajam ya. Jangankan 12 meter ya, 100 meter aja nomor polisi kendaraan masih dapat itu lettersnya ya, 50 sampai 100 meter, apalagi cuma 12 meter jarak kamera 7 ke meja 54 ya. Jadi Krisnamurti siap-siap ya. Siap-siap kau, jangan bersandar kau pada Listio Sigit Prabowo. Jangan pernah sandarkan dirimu pada manusia, apalagi kesalahanmu. Ya bisa jadi Listio Sigit Prabowo pun akan takut sama opini publik kan. Untuk apa dia membackup kau? Untuk menghancurkan karirnya ya. Siap-siap lah kau ya. Tapi jangan mati dulu Krisnamurti ya. Sakit-sakitan enggak apa-apa, tapi jangan mati dulu, harus dikurung kau sebagai pelajaran. Aduh guys. Jadi apa namanya? Memang Bang Resmond Sianipar ini ya, mungkin dia bilang seperti itu karena memiliki bukti yang sangat-sangat autentik ya untuk menjebloskan mereka atau menjarakan mereka, orang-orang yang sudah menyakiti atau sudah menzolimi Jessica Kumala Wongso. Nah, yang jelas Resmond Sianipar ini tidak mau ada seseorang yang terzolimi ya, tidak mau ada seseorang yang direnggut masa depannya 8 tahun. Bayangkan ya, anak perempuan misalkan tidak bersalah ya. Dan Resmond Sianipar ini tahu jelas ya bahwa CCTV itu tidak menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso itu memasukkan sesuatu. Bayangkan guys, pasti ya ahli manapun juga pasti ngamuk ya, pasti marah, pasti berani ya. Tapi ini luar biasa, ini Resmond Sianipar berani seberani ini ya, sampai Kapolri, sampai Tito Karnavian, Krisnamurti, sama beberapa apa namanya perwira polisi yang dulu menganalisa CCTV yang ahlinya yang didatangi oleh JPU, diserang semua, dikuliti semua. Bagi para expiring general, orang-orang yang ingin jenderal, jangan pernah merekayasa ya. Ini akan menjadi pelajaran penting dalam hukum di Indonesia, betapa ada manusia brutal berbiaya polisi. Betul sekali guys, kalau ini sampai terbongkar, ini sangat pelajaran penting nanti di Indonesia ini. Jika memang masih ada yang berani seperti ini, terbongkar lagi nantinya kan seperti itu ya. Di Indonesia ini yang ingin menaikkan karirnya, mengalahkan rekan-rekannya ya, dengan rekayasa ya. Jadi ini akan menjadi pelajaran ya. Kalau saya inginkan sih jangan sampai mati dulu kau Krisnamurti.
sakit-sakitan dulu kok nggak apa-apa, ya, matinya di penjara aja, gitu. Kau nikmati dulu penjara itu, ya. Anak orang Wow. 8,5 tahun kok penjara, ya. 3.100 hari di penjara. Kau rasakan itu, 3.100 hari itu. Kau rasakan, ya. Gila. Kau bukan Gila, pemilik gila. republik ini, nenek moyang para pahlawan yang mendirikan republik ini, bukan kau kok. Gak akan ada yang berani seperti ini pokoknya ya. Tidak akan ada yang berani seperti ini untuk mengatakan bahwa nanti kamu menggantikan di penjara dan sakit atau matilah di penjara ini. Wow, ngeri loh guys ya. Ini ngeri sekali ini karena Resmond Sianipar ini memang mungkin merasakan sakit juga lihat Jessica Kumala Wongso gitu ya. Lihat penderitaannya gitu ya. Bukan seenak-enakmu di republik ini, ya. Mentang-mentang Listio Sigit Prabowo itu Kapolri satu angkatan, belum tentu juga dia itu mau membackup kau sekotor kau. Kapolri Sigit Prabowo, ya, kalau Anda masih manusia, ya, harusnya kau sikat orang brutal barbar biadab ini, polisi-polisi bajingan semacam siapa ini, si Krisnamurti dan Muhammad Nual Azhar, ya. Bagaimana bukti digital mereka rekayasa, mereka injak-injak hukum, disajikan persidangan, ya, bekerja sama dengan jaksa pengkhianat, penipu juga, Ardhito, Muardi, Sandiaga dan lainnya, ya. Ini republik ini, Listio Sigit Prabowo didirikan oleh darah keringat para pahlawan, ya. Mungkin Anda bukan cucu pahlawan, ya, banyak cucu pahlawan di Indonesia ini, mungkin bukan Anda, ya, merayakan 17 Agustus ya seperti itu aja karena tidak pernah kehilangan, ya. Ya. Kalau Anda punya putri Listio Sigit Prabowo, ya, mudah-mudahan putrimu itu menonton atau putramu, ya, saya nggak tahu keluargamu, nggak penting juga. Kau tonton, ya mereka tonton ini, ya. Kok bisa bapaknya sudah saya laporkan ke Dumas Presisi sampai berapa kali, 3-4 kali atau 5 kali itu ditolak, padahal sudah bukti rekayasa saintifik 37 bukti ilmiah. Bahkan saya berani bertaruh di depan Anda, kita buktikan, panggil mereka ini semua. Kalau saya salah, tangkap saya langsung borgol, seumur hidup langsung tuntut. Biar puas kalian. Tuh. Ini ya, berani nantang guys, berani nantang. Kalau memang ini salah, Bang Resmond salah ini ya, seret ya, hukum, penjarakan. Dia tuh sampai menantang seperti itu guys, ya. Saya sih dipertemukan, ya kan? Ya. Listio Sigit Prabowo, kalau putrimu nonton ini, ya, saya sudah laporkan kepada kau. Nggak mungkin kau nggak tahu. Jangan berbohong kau, Listio. Ya. Pasti kau tahu. Ya, 37 bukti ilmiah rekayasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya. Bahkan Mabes Polri, karena apa, Muhammad Nual Azhar itu pada saat merekayasa itu ketua laboratorium komputer forensik Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri. Sekarang dia sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri, ya. Dan kau mengabaikan laporan saya tahu kau sudah tahu, ya, dari laporan anggotamu, ya. Nggak tahu kau, ya, untuk melindungi para perekayasa, ya. Kita buka aja lah nanti di persidangan, mudah-mudahan. Kalau memang tidak sidang-sidang, saya laporkan ke Komnas HAM, saya laporkan ke Komisi 3 DPR, kita ributkan. Kenapa? Saya sudah pegang bukti rekayasa itu, kalian itu, ya, polisi itu. Saya sarankan kepada Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, ya, jangan berharap saya akan diperpanjang presiden terpilih. Prabowo belum tentu. Ya. Jadi saya akan, gitu. Belum tentu. Itu politik bisa kapanpun berubah. Iya, betul-betul sekali Bang. Betul. Dan ini memang benar sangat luar biasa ya.